Hai friends, pernah nggak lu suka sama seseorang, tapi lu nggak berani buat ngungkapin perasaan lu sama dia? Mungkin hampir setiap waktu, sering lu habisin sama dia. Saat lu jalan-jalan, nongkrong, nonton, makan, bahkan sampai teleponan sama dia di saat lu lagi bete nggak ngapa-ngapain. Emang sih mungkin karena lu sering bersama dia, itu bisa menimbulkan benih-benih rasa suka atau cinta di hati lu. Dan lu jadi memiliki perasaan sama dia. Tapi kadang yang jadi masalahnya, lu nggak berani ngungkapin perasaan lu sama dia. Dan itu karena lu takut ditolak sama dia, takut ternyata dia hanya menganggap lu sebagai teman aja, atau mungkin lu takut dia akan menjauh. Di video kali ini, gue mau ceritain gimana kisah cinta gue sewaktu masih sekolah di SMA. Jadi dulu ceritanya, gue udah kelas 3 SMA. Dan itu udah deket sama ujian kelulusan. Nah, karena udah deket sama ujian kelulusan, gue sama beberapa teman kelas gue akhirnya ikut bimbel atau bimbingan belajar di tempat kursus di daerah Jakarta Selatan. Sewaktu gue mendaftar bimbel di sana, ternyata banyak juga anak-anak dari sekolah lain yang mendaftar di tempat itu. Dan itu bikin gue senang aja sih, karena bisa nambah banyak teman baru. Dan pada hari pertama belajar di tempat bimbel, teman-teman gue udah pada heboh aja. Karena ada cewek dari sekolah lain yang menurut mereka itu cantik banget. Belajar juga di kelas yang sama. Sebut aja namanya Wina. Dia ini selalu jadi pembicaraan dan inceran cowok-cowok di kelas bimbel gue. Tapi entah kenapa pada saat teman-teman gue deketin si Wina, gue malah lebih tertarik sama cewek lain yang juga ikut bimbel di kelas itu. Namanya Tami. Dia itu anaknya agak tomboy, periang, dan asik sih menurut gue. Entah kenapa kalau lagi belajar di kelas, perhatian gue malah suka terarah ke si Tami. Jadi ya kadang-kadang ya gue suka curi pandang aja ngeliatin dia. Pas jam istirahat, ya kita pasti saling ngobrol-ngobrol, jajan di kantin, bercanda-bercanda sama teman-teman yang lain. Tapi nggak tahu kenapa ya, yang namanya rasa, yang namanya suka, yang namanya cinta, kadang datang gitu aja tanpa alasan. Dan rasa itu pasti besar banget ya waktu kita masih sekolah. Hubungan gue sama Tami sih asik-asik aja, kayak temen deket. Cuma lama-kelamaan karena gue ada rasa suka sama dia, akhirnya ya gue coba aja deketin dia. Walau nggak secara langsung sih. Waktu gue coba deketin si Tami, tetap aja dia nggak nyadar kalau gue itu mau deketin dia. Malah yang nyadar itu teman-teman sekelas bimbel gue. Dan akhirnya teman-teman gue pada ngecengin gue, pada ngeledekin gue sama Tami. Ayo dong jadian, cocok banget deh lu berdua. Nah, gara-gara kayak gitu, si Tami malah jadi agak canggung kalau ketemu sama gue pas jam istirahat. Apalagi teman-teman gue banyak yang manas-manasin biar gue sama Tami jadian. Tapi ternyata ada yang bilang sama gue kalau si Tami itu udah punya cowok dan cowoknya itu satu sekolah sama dia. Pas denger kayak gitu, awalnya gue antara percaya dan gak percaya sih. Karena gue belum pernah ngeliat si Tami dijemput sama cowoknya pas pulang dari bimbel. Antara takut, deg-degan, ragu, sama nekat, akhirnya gue beraniin diri buat ungkapin perasaan gue sama Tami. Jadi pas waktu istirahat, gue samperin dia di kantin buat ungkapin perasaan kalau gue suka sama dia. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba temen gue satu kelas malah ngikutin gue ke kantin, kayak mau kasih support gitu. Padahal gue cuma ajak satu orang buat nemenin gue ketemu sama si Tami di kantin. Dan akhirnya mereka malah pada nontonin gue sama si Tami. Waktu itu jantung gue debar-debar banget. Tapi akhirnya gue bilang sama dia kalau gue suka sama dia. Pas gue ngungkapin perasaan hati gue sama dia malah lari menjauh dari gue. Dan setelah itu dia jadi agak cuek gitu sama gue. Gue nggak tahu ya, dia jadi cuek kayak gitu apa karena dia malu, apa karena dia emang nggak suka sama gue, atau kenapa gitu.
Dan pada akhirnya setelah selesai bimbel dan mau balik ke rumah masing-masing, gue rencana mau nganterin si Tami balik ke rumahnya bareng. Tapi sebelum gue berniat mau ngajakin dia pulang sama gue, ternyata bener apa kata teman gue, kalau si Tami itu udah punya cowok. Dan tepat di depan mata gue, dia dijemput sama cowoknya naik moge. Ya ngelihat kayak gitu, gue agak ngeper juga ya. Karena gue aja baliknya cuma naik kendaraan umum. Sedangkan cowoknya itu naik moge. Dan di situ akhirnya gue cuma bisa ngeliatin aja dia diantar sama cowoknya. Perasaan gue gimana ya waktu itu? Dibilang gondok ya gondok, dibilang kesel ya kesel. Tapi gue ngeper juga, ya pokoknya campur aduk lah. Besokannya kita belajar lagi seperti biasa. Dan dia agak cuek sih sama gue. Jadi rada canggung lah. Dan waktu mau pulang bimbel juga, dia dijemput lagi sama cowoknya. Lihat kayak gitu ya teman-teman sekelas gue sih pada ngasih semangat biar gue gak nyerah. Tapi ya tetap aja berat juga sih buat gue. Nah, hari berganti hari. Ada hal yang buruk menimpa gue. Gue terkena musibah dan harus dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi sewaktu dirawat di rumah sakit, ternyata si Tami mau jenguk ngeliat gue. Cuma karena kondisi gue yang agak parah, jadinya gue ngelarang dia buat ngejenguk gue. Dan masih dalam perawatan, akhirnya dokter nyaranin kalau gue harus melakukan pengobatan intensif di luar negeri. Semenjak itu gue gak pernah ketemu lagi sama si Tami. Gue cuma denger kabar dia dari teman-teman yang lain. Kalau dia itu udah ngelanjutin kuliahnya di perguruan tinggi paling top di Indonesia. Ya sekarang kalau gue flashback lagi ke masa itu, gue senang aja sih. Gue bersyukur banget waktu itu bisa ungkapin perasaan hati gue sama dia. Walaupun mungkin dia gak suka sama gue, gak tertarik sama gue, atau mungkin dia udah punya cowok, atau mungkin juga dia ada alasan lain yang gue pun gak tahu apa itu. Tapi paling gak gue pernah ungkapin perasaan gue sama dia. So, jadi buat lu yang suka sama seseorang, yang nyimpen perasaan sama seseorang, menyayangi atau mungkin mencintai seseorang, mending lu ungkapin aja perasaan lu sama dia. Apapun jawaban dia, mau dia nolak lu, mau dia pergi menjauhi lu, ataupun ternyata dia suka juga sama lu, jangan pernah takut buat ungkapin perasaan hati lu sama dia. Karena lu bakalan lebih menyesal lagi kalau lu gak pernah ngungkapin perasaan lu. Dan satu hal yang harus lu inget adalah, saat lu ungkapin perasaan isi hati lu sama dia, jangan pernah lu berharap dia juga akan merasakan hal yang sama seperti apa yang lu rasakan sama dia. Tujuan lu cukup ungkapin aja perasaan hati lu. Kalau lu udah ungkapin perasaan lu sama dia, maka lu bakalan ngerasa lega. Karena lebih baik ditolak dan malu daripada lu harus mendem rasa yang selama ini lu tahan-tahan. Hati, cinta, dan perasaan itu gak bisa dipaksain. Tapi kalau hanya sekedar ungkapan, lu bisa ungkapin perasaan isi hati lu buat dia. Gua MK, ini kisah gue. Sampai jumpa di video selanjutnya.